Dua berita ekonomi yang terus mengejutkan pelaku ekonomi khususnya pemain kelas besar, yaitu akan kepedulian pemerintah kepada investor asing dan investor besar yang berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Mungkin pemerintah terlalu sibuk dengan Danantara yang terlihat grandios dan juga sibuk dengan bank emas yang terlihat wah. Namun sejauh ini belum membuat masyarakat mau meletakkan emasnya dari balik bantal ke bank milik pemerintah. Ada apa ini semua? Ada trust issue rupanya. Ada masalah kepercayaan publik yang terparah akhir-akhir ini. Benar, rating kesukaan publik terhadap Pak Prabowo bagus, alhamdulillah masih bagus. Namun bisa bertahan berapa lama? Untung juga sejauh ini apa-apa di media kalau ada kesalahan maka ditimpakan ke Mulyono. Ya memang apa yang terjadi seperti beratnya ekonomi sekarang salah satunya adalah imbas hutang yang bertumpuk yang hampir 7.000 triliun diciptakan dalam 10 tahun terakhir yang bukan untuk hal yang produktif, namun untuk hal yang konsumtif yang tidak menghasilkan manfaat keuangan untuk menutupi hutang-hutang pinjaman tadi. Kedua yang buat geram masyarakat dan netizen adalah para oligarki yang tambah kaya namun tidak menambah pendapatan pajak di sisi APBN. Lalu tinggallah pengusaha besar yang terhimpit antara BUMN dan oligarki. Pengusaha besar ini lumayan banyak, baik dari sisi jumlah perusahaan dan orang-orangnya. Ada sekitar 20 ribuan orang atau juga 20 ribuan perusahaan. Namun mereka ini secara ekonomi memegang 30%-an perputaran uang. Mereka ini juga merupakan bagian dari perputaran uang di bawah oligarki. Para pengusaha besar ini juga pemain saham selain pemilik perusahaan yang pegawainya di atas ratusan orang rata-rata. Bayangkan sekarang mereka memutar uangnya di bursa saham sementara bursa saham turun harganya menyentuh level 6.200. Hal ini membuktikan satu hal lagi, yaitu banyaknya perusahaan besar di Indonesia yang akan sekarat. Kemudian dolar naik terhadap rupiah, all time high, artinya investor asing yang besar jumlahnya meninggalkan Indonesia. Dana asing yang keluar dari pasar saham Indonesia menyebabkan indeks harga saham gabungan turun signifikan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan Jumat kemarin selang 2 menit setelah buka, IHSG turun 1,5% ke level 6.380-an hingga ditutup di level rendah 6.200-an. Bayangkan, dalam 4 hari terakhir investor asing mencatat net sell sebesar 3,47 triliun rupiah. Pasar domestik dihantui sentimen negatif sekarang. Sampai-sampai Morgan Stanley menurunkan peringkat saham Indonesia dalam MSCI dari equal weight menjadi underweight. Pelemahan ini dikaitkan dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang melemah serta menurunnya profitabilitas di sektor real. Hal ini sangat berbahaya jika dalam minggu depan stimulus ekonomi tidak diberikan oleh pemerintah atau adanya tindakan terhadap pasar keuangan dan rupiah, maka trust issue akan menjadi-jadi ke depannya. Kita ke sisi yang membuat Pak Prabowo masih disukai. Salah satunya yaitu kejaksaan yang terus mengobrak-abrik sarang koruptor yang banyak mendapat apresiasi masyarakat. Kita terkejut terus dengan korupsi Pertamina yang mengoplos Pertamax dengan Pertalite. Beli Pertamax dapat Pertalite jadi tagar viral di mana-mana. Bahkan di sosial media banyak meme yang menyatakan pilih Prabowo dapat Mulyono. Dijadikan pantun terusan dari beli Pertamax dapat Pertalite. Juga bertebaran di mana-mana. Sekali lagi, kita apresiasi kejaksaan yang membuka borok para koruptor di tanah air, terutama orang-orang yang menjabat dalam 10 tahun terakhir. Hal ini jadi teringat akan strategi Xi Jinping ketika di tahun 2013 dia berkuasa. Hampir 1 juta orang dari Partai Komunis Tiongkok dipecatnya, 10% dimiskinkan, 5% dipenjara, 1.000 orang dihukum mati. Ada 2 maksudnya, 1 memberantas korupsi, ya benar, dan kedua selain itu dia membabat musuh politiknya yang memang korupsi sehingga posisi Xi Jinping makin kuat di pemerintahan Tiongkok yang membuat Xi menjadi pemimpin seumur hidup. Kepada Pak Prabowo secara pribadi, saya setuju membuka semua aib korupsi di Indonesia dan kita dengan amat sangat menanti agar hukuman mati dijalankan. 100 orang aja atau 10 orang aja deh dieksekusi Pak buat bikin kapok. Kapan Pak? Peace.